Selamat siang, saya akan mempresentasikan laporan biologi tentang ekosistem. Dengan saya sendiri, Putu Artasoma, kelas 12 IPA 2, Mapel Biologi. Ya, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang ekosistem, kita harus tahu apa itu ekosistem. Istilah ekosistem pertama kali diperkenalkan oleh Tansley pada tahun 1935. Ia mengemukakan bahwa hubungan timbal balik antara komponen biotik yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroba dengan komponen abiotik yaitu cahaya, udara, air, tanah, dan sebagainya di alam sebenarnya merupakan hubungan antara komponen yang membentuk suatu sistem. Pada pengertian lain tentang ekosistem menurut Sumarwoto pada tahun 2014, ekosistem yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, tujuan praktikum adalah mengetahui komponen-komponen dalam ekosistem serta kedudukannya dalam ekosistem, mengetahui komponen biotik dan abiotik yang mempengaruhi ekosistem, mengetahui hubungan komponen abiotik dengan komponen biotik dalam suatu ekosistem. Ya, adapun rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa saja komponen-komponen dalam ekosistem serta kedudukannya dalam ekosistem. 2. Bagaimana komponen biotik dan abiotik yang mempengaruhi ekosistem serta bagaimana hubungan komponen abiotik dengan komponen biotik dalam suatu ekosistem. Ya, adapun alat dan bahannya sebagai berikut. Alat 1. Plot, 2. hygrometer, 3. anemometer, 4. slot tester, 5. termometer tanah, 6. loop meter, 7. pasak, 8. tali rafia, dan bahannya ekosistem darat yang ada di sekitar sekolahan. Ya, adapun langkah kerjanya sebagai berikut. Adapun prosedur dalam laporan praktikum ekosistem adalah sebagai berikut. 1. Tentukan ekosistem darat yang akan diamati. 2. Tentukan daerah pengamatan dengan membuat keudaraan 1x1 M2 pada daerah pengamatan. 3. Lakukan inventarisasi mengenai komponen abiotik dan biotik yang terdapat di dalamnya. 4. Ukur dan catat kelembapan dalam suhu udara serta kecepatan angin. 5. Buatlah diagram yang menghubungkan komponen ekosistem tersebut beserta daur energi yang ada di dalamnya. Ya, hasil dan pembahasan. Adapun pembahasan dalam laporan praktikum ekosistem ini adalah sebagai berikut. Pada praktikum ini yaitu mengenai ekosistem yang membahas tentang komponen-komponen penyusun ekosistem yang diamati secara langsung. Ekosistem yang diamati adalah ekosistem darat dengan objek yang diamati berasal dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik dapat berupa benda mati atau apa saja yang tidak bisa ada dalam ekosistem tersebut. Sedangkan komponen biotik merupakan komponen yang berupa makhluk hidup yang dapat pada ekosistem tersebut. Komponen abiotik yang dapat di pengamatan adalah tanah, batu 210 buah, dan karing 22 buah. Sedangkan lingkungan seperti pH, kelembapan, intensitas cahaya, kesuburan, suhu tanah yang diperoleh dari pengukuran menggunakan alat, kelembapan yang diperoleh adalah 39%, kelembapan tanah 61%, intensitas cahaya 5690 jadi pH 7, kesuburan tanah 2 lit pada pengukuran kesuburan yang menunjukkan 2 lit maksudnya adalah tanah tersebut mengandung nitrogen 50 ppm, phosphorus ppm, dan potas 50 ppm. Untuk pengukuran suhu tanah diperoleh sebesar 20 derajat Celcius, merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap
kesuburan dan perkembangan tanaman. Tinggi rendahnya suhu di sekitar tanaman ditentukan oleh radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya dalam tanjung tanah, terkandung lengas tanah. Ini menunjukkan suhu 20 derajat diperoleh oleh intensitas radiasi matahari, kerapatan tanaman, distribusi cahaya, dan kandungan lengas tanah. Cahaya dan tumbuhan berinteraksi. Cahaya matahari ditangkap oleh tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Ya, kesimpulannya adalah berdasarkan dari percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan dalam laporan praktikum ekosistem bahwa ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, manusia dengan komponen abiotik seperti suhu, kecepatan angin, kelembapan tanah, air, kondisi lingkungan yang menunjukkan keberadaan ekosistem. Bisa dilihat di sini dokumentasinya. Ya, inilah referensi yang saya cari saat saya mengerjakan PPT biologi ini. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.